Alhamdulillah Kebun Desain udah 8 tahun lebih nih Jis. Ya. Dan mengarungi dunia bisnis ini kan tidak mudah ya. Di dunia bisnis sendiri itu tidak pasti lah. Tidak seperti di dunia kerja yang setiap bulannya itu dapat penghasilan itu flat gitu. Kita tahu gitu. Ya, ya. Nah ini gimana nih? Ada cerita apa di dunia yang tidak pasti ini Jis? Nah ini ada rahasia nih, rahasia atau apa ya? Yang orang kalau belum terjun langsung bisnis dia nggak tahu. Oke. Hanya orang-orang yang terjun langsung ke bisnis yang langsung mengalami ini. Ya dan udah lama. Kalau udah lama. Oh kalau udah lama. Ya kalau udah lama tahu. Nah, jadi ternyata ketidakpastian ini ada polanya. Ada polanya. Ada polanya. Tidak pasti tapi ada polanya. Tidak pasti tapi ada polanya. Oke gimana nih? Aneh memang aneh ya. Jadi kalau teman-teman mungkin familiar dengan trading saham ya atau trading kripto itu kan pasti ada grafik yang naik lagi naik terus lagi turun lagi naik lagi turun. Nah, ternyata bisnis juga sama. Mirip-mirip grafik model gitu. Ada. Ya jadi misalkan udah 3 tahun jalan, kita bikin grafiknya lah. Oke. Grafik yang menjelaskan penghasilan bulanan atau profit bulanan. Oke. Atau omset boleh, omset bulanan. Omset bulanan, nah nanti kan ketahuan tuh Januari naik, Februari misalkan turun lagi, Maret turun lagi, April naik lagi misalkan. Ada polanya. Tahun pertama, tahun kedua bikin. Nah ada kemiripan. Kemiripan apa? Per tahun. Per tahun. Per tahun ada kemiripan. Oke. Jadi kan kalau misalkan kita udah 8 tahun ya, kita bisa lihat grafik yang misalkan 5 tahun lah. Ya 5 tahun lah bisa. Tahun pertama Januari, Februari, Maret, April, Mei misalnya gitu ya. Ya. Itu Januari naik sampai Mei. Terus Mei turun sampai Agustus. Terus naik lagi gitu. Ya. Itu tahun pertama. Ya. Misalkan. Tahun keduanya mirip juga polanya kayak mirip gitu. Mirip juga. Ada kemiripan. Ada kemiripan. Oke. Walaupun secara nilai berbeda. Misalkan di bulan Januari misalkan omsetnya 20 juta. Di 2020 misalkan. Ya tahun kedua lah. Ya tahun pertama. Tahun pertama misalkan Januari itu 10 juta omsetnya. Tahun kedua omsetnya 20 juta. Di Januari. Tahun ketiga misalkan 30 juta. Itu kan jadi kenaikan perkembangan bisnis ya. Tapi tetap secara kurva itu mirip. Jadi kalau disandingin tahun pertama, tahun kedua, oke, yang Januari tahun pertama startnya dari 10 juta. Gitu. Ya. Januari tahun kedua startnya 20 juta. Ya. Tapi tadi ketika lihat di tahun kedua grafiknya Januari, Februari, Maret, April, Mei naik juga gitu ya. Ya. Terus turun lagi tuh mirip turun lagi juga. Juni misalkan. Juni turun. Terus Julinya ada naik dikit misalkan. Agustusnya turun lagi. Ya. Terus naik lagi gitu. Ya. Kan mirip tuh sama tahun kedua itu dengan tahun pertama. Bener. Itu kenapa Jis? Itu kenapa? Nah gak tahu nih. Kalau di Kebun Desain gitu. Ini coba teman-teman ya. Mungkin yang udah bisnis silahkan dicoba dibikin kurvanya. Kurvanya itu tadi. Penghasilan bulanan dibikin kurva secara 1 tahun gitu. Itu nanti gambarnya seperti apa, mendingin tiap tahun. Ibaratnya gini deh, kalau kita lihat 1 tahun aja ya lah, 1 tahun lah lihatnya ya, Januari sampai Desember. Kita kan ngelihat, oh ini bisnis memang nggak pasti nih ya. Ya. Kadang naik, kadang turun, kadang turun banget gitu, kadang naik banget gitu kan. Kalau ngelihat oke 1 tahun. Tapi ketika dibandingkan tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun kelima gitu ya. Itu kalau digrafikkan polanya yang tidak pasti itu mirip gitu. Mirip. Nah, malah itu kita bisa jadi antisipasi nih. Wah, ini udah naik 2 kali turun nih. Januari, Februari, Maret turun. Siap-siap nih bulan Maret gitu. Misalkan kita akhir tahun berbisnis tiba-tiba udah awal tahun, wah
Ini harus siap-siap buat bulan Maret nih. Pengeluaran di bulan Januari, Februari harus kita irit-irit gitu. Atau misalkan gimana? Oke, kemungkinan bulan Maret turun, tapi jangan sampai turunnya nyungsep misalnya gitu ya. Nah, wah ini kemungkinan turun nih di bulan ini nih. Soalnya tahun kemarin juga gitu. Tahun kemarin kita ngapain nih di Februari nih biar gak turun gitu. Benar. Nah kalau bisa ya naik terus sih kalau bisa sih gitu. Diulik-ulik terus. Iya. Ya cuman kan tadi dunia bisnis dunia yang tidak pasti gitu kan. Iya. Bisa jadi naik sebetulnya. Bisa jadi yang turunnya bulan Aprilnya gitu kan. Bisa jadi Aprilnya turun. Bisa jadi. Gitu. Kok bisa gitu ya? Kamu nggak tahu, ada teori misalkan di dalam buku, di dalam perdebatan para ekonom gitu tentang belum nemu sih kenapa polanya sama. Cuman kalau di lihat yang grafik-grafik gini juga ya, itu ngelihatnya satu di trading saham. Itu sama trading saham juga. Oh, udah kalau pola jatuhnya pola nurunnya misalkan gini-gini 2 kali akan naik lagi sekali tapi dikit misalkan. Kemungkinan pola ini akan terjadi lagi gitu. Di saham kayak gitu sama walaupun secara apa ya? Secara kepakaran ya, ilmu pembaca grafik ini masih tidak ada penelitiannya gitu. Ini masih apa ya? Pola yang disadari oleh orang-orang aja lah gitu. Iya, hanya pengamat-pengamat. Oke diamati, tapi memang secara teorinya tidak ada yang mengutarakan itu teori apa gitu. Tidak pasti gitu ya. Ya. Nah di bisnis kebun desain mengalami hal itu. Oke. Nah saya sih curiga di bisnis lain juga kemungkinan sih sama nih. Iya. Walaupun ya saya gak tahu juga sih, silakan teman-teman ini juga. Tapi kalau prediksi saya sih wah kayaknya sih sama ini. Nah kalau misalkan polanya udah terlihat tuh ya, ada pola deh, ada naik, ada turun. Nah sebagai pebisnis itu gimana Jis? Nah itu ada antisipasinya, enaknya gitu. Misalkan, wah kita turun tuh di bulan ini, ada apa sih gitu. Nah contoh di kebun desain nih yang paling parah itu waktu Ramadan. Titik terendah kebun desain Ramadan selalu mengalami penurunan Ramadan. Sehingga kalau bisa sebelum Ramadan kita udah nabung kas biar nanti walaupun orderannya dikit kita bisa tetap kebagian tuh semuanya gitu. Iya, ibaratnya buat karyawan ada lah ya. Buat gajian ya, buat gitu, THR misalnya ya, gitu ya. Itu tetap ada gitu. Tetap ada. Jadi ibaratnya kalau bisnis dikuatin di bulan-bulan sebelum Ramadannya misalnya kayak gitu ya. Kalau polanya ternyata bulan Ramadan ini malah turun. Benar. Jadi dibuatin kas sebanyak mungkin sebelum Ramadan supaya pas Ramadan nggak kolaps gitu ya. Ya. Kayak gitu. Oke. Sehingga itu mematahkan tidak pasti apa bisnis itu tidak pasti katanya. Tapi seolah-olah tidak terkontrol gitu kan. Seolah-olah tidak terkontrol, tapi ternyata terkontrol kok, ada pola-polanya nih gitu. Oh iya. Awalnya kan saya mikirnya bisnis itu nggak pasti, berarti sangat random lah, sangat kita di luar prediksi manusia lah gitu. Tapi ternyata bisa dikontrol gitu, maksudnya. Masih bisa ditangani sebetulnya gitu ya. Ya trik-trik inilah mengatur keuangan gitu lah. Bener sih. Ternyata kalau dibalik kerandoman itu, misalkan ternyata ada random itu ternyata ada polanya gitu kan. Ya. Kita bisa antisipasi dong. Bisa antisipasi, bener. Kecuali bener-bener yang acak-acakan nih. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tahun berikutnya berbeda. Tahun keduanya, tahun ketiganya berbeda. Tahun keempatnya berbeda. Ya itu emang lebih sulit sih kayaknya buat bacanya. Tapi kalau misalkan 10 tahun ternyata gitu. Pas nginjek ke dekade kedua ternyata mirip tuh misalkan. Bisa jadi. Nah, yang nggak kerasa itu adalah yang bisnisnya bertumbuh. Nah, jadi ketika turun, kita nggak ke titik turunnya tahun pertama misalkan. Sehingga merasa
saya nggak turun kok, nggak kayak tahun pertama gitu. Karena seturun-turunnya misalkan di tahun ketiga itu nggak seturun yang di tahun pertama gitu. Secara nilai omsetnya misalkan ya. Misalkan titik terendah tahun pertama misalkan 10 juta. Tapi titik paling rendah di tahun ketiga misalkan itu 20 juta gitu. Masih itulah jadinya nggak kerasa gitu. Nggak kerasa turun gitu. Iya. Secara grafik dia titik terendah. Ya. Tapi secara nominal angka dia oke kok gitu ya. Oke. Dengan gaya hidup yang tidak jauh beda gitu ya di tahun pertama sama tahun ketiga misalkan. Iya benar. Oke. Kerandoman ini kalau pengen lihat polanya kayak gitu ya, itu berarti nggak bisa cuman yang bisnisnya baru 1 tahun atau di bawah 1 tahun ya? Ya, nggak bisa. Terlalu gimana ya? Terlalu awal. Kekurangan ini data. Datanya kurang ya. Minimal mungkin udah 3 tahun tuh, karena dia punya data tahun pertama sama tahun kedua ya. Ya. Oke. Ya bisa membandingkan lah per tahunnya. Nggak selalu sama, tapi mirip-mirip gitu. Polanya ya. Iya. Ya ibaratnya tadi misalkan tahun pertama Januari sampai Maret naik, Aprilnya turun. Ya. Tahun keduanya sampai April naik, Mei-nya turun gitu. Ya kayak gitu ya. Cuman masih dekat gitu. Masih dekat. Ketika dibuat grafik tuh mirip gitu kan. Mirip. Oke. Dan nggak ada teori yang bisa menangani ini ya? Nggak tahu nih. Tapi saya malah nemu ini. Teori konspirasi. Apa Jis? Tentang siklus ekonomi. Oke. Siklus ekonomi di dunia ternyata punya pola juga. Ya saya nggak lupa sebutannya apa. Dimana kejadian tuh kemarin yang pandemi 2000 berapa sih 2020 ya? Iya 2020. 2020 di grafik itu ekonominya lagi di bawah. Dia udah memprediksi dari tahun 80-an, 60-an apa ya, sampai bisa memprediksi masa depan karena grafiknya gitu terus sama. Iya ingat. Aku jadi ingat ketika misalkan 98 krisis. Ya 98 krisis. Terus zaman SBY tahun 2009 kalau nggak salah terjadi juga krisis. Ya. Coba cari beritanya deh nanti ya. Tahun 2009 kalau nggak salah ada krisis juga tuh. Cukup heboh tuh waktu tahun 2009 di berita kalau nggak salah. Iya. Waktu saya zaman SMA cuman nggak terlalu ngamatin beritanya ya. Cuman seingat saya ada krisis tahun 2009 tuh. Kemudian tahun 2020 ya kemarin. 20. Ke ekonomi berdampak juga dari pandemi. Iya. Nah di situ di grafik itu ketika diteliti, ketika grafik ekonomi turun itu selalu ada krisis di situ. Ada krisis apa gitu. Ya tadi lah kurun waktu kurang lebih 10 tahun tuh. Kalau dilihat 98, 2009 sama 2020 tuh. 10 tahun sekali tuh. Lumayan juga tuh. Oke. Masih misteri lah. Yang mana juga ini mah kan kita ngebaca pola lah, ngebaca alam. Ya ibaratnya kan data terkumpul. Kita buat secara sistemik, kita baca nih kumpulan data ini. Diolah datanya gitu, benar. Diolah datanya ternyata kok ada kemiripan gitu ya. Ini apa gitu. Misteri apa ini gitu. Gitu. Ternyata ketika polanya sama, mirip gitu ya. Polanya mirip ya kita bisa antisipasi dari situ gitu kan. Ya gitu aja. Nah, buat teman-teman berarti punya bisnis nih yang udah misalkan yang baru mulai misalkan ya. Itu catat tuh. Catat. Jangan sampai teman-teman kehilangan data yang penting tersebut gitu ya. Karena itu bisa jadi menolong bisnis teman-teman di saat-saat sulit di tahun-tahun selanjutnya gitu ya. Iya. Karena bisa melihat pola tersebut gitu. Kebun desain juga ini waktu tahun pertama, waktu saya sendirian tuh yang
yang awal-awal 2016 2017 ya. Tidak ada catatannya itu. Jadi sehingga di kebun desain ngitungnya di tahun kedua. Pas udah banyak tim lah ya. Iya, nah itu salah satu apa ya yang jangan diikutin lah. Jadi kalau teman-teman belum bisnis nih dan mau mulai bisnis besok, ya dari besok langsung catat gitu. Iya, benar. Nah itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat infonya karena fenomena ini bisa dirasakan kalau teman-teman bisnisnya udah udah lebih dari 2 tahun 3 tahun lah ya. Minimal kayak gitu dan usahakan itu dicatat sehingga kita bisa baca polanya gitu ya. Ya, dan meskipun random tapi ternyata ada polanya gitu ya. Ada polanya. Jadi ya teman-teman inilah bermain dengan Microsoft Excel lah. bikin grafik gitu ya. Coba dibikin grafik bagus gak nih? Iya, benar. Jadi gambar apa gitu aja dulu gitu. Benar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe serta misalkan Jis dia punya data dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 pengen dibuatin grafik nih ke kebun desain misalkan, didesainkan dengan bagus. Bisa nggak? Bisa. Okay. Bisa laporan itu. Kebun desain tuh dulu tuh 3 tahun ke belakang lah. Itu kita sering dapat orderan bikin annual report. Buat perusahaan-perusahaan ya yang PT-nya udah pemegang sahamnya udah banyak sehingga butuh annual report atau laporan tahunan. Bentuknya majalah. Nah, kebun desain dulu tuh suka bikin kayak gitu. Iya. Laporan keuangan, terus laporan kegiatan apa aja gitu. Penjualannya gimana gitu. Nah, sekarang sih belum dapat orderan lagi ya kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bikin nih, misalkan buat kantornya lagi nyari buat annual report itu bisa langsung WA ke kebun desain aja ya. Iya. Nah, karena kita ini studio desain, kita menjual desain logo, desain kemasan produk, bisa juga ke tadi annual report, company profil, proposal dan lain-lain yang didesain bagus gitu. Bisa order langsung ke kebun desain. Selain itu juga kita buka jasa pendaftaran merek, pembuatan NIB, terus pembuatan PT perorangan. Langsung aja ke nomor yang ada di bawah. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.